YouTuber itu dapat uang dari sponsor itu tentu ada alasan. Alasannya adalah kesepakatan dunia periklanan. Karena sudah disepakati, sudah menjadi rahasia umum, dunia periklanan dengan mekanik, dengan teknologi tertentu, dia akan mendapatkan keuntungan dari sponsor-sponsor itu. Nah, tapi sponsor ini dalam Islam itu diatur. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Memang saya sengaja untuk membuka sesi tanya jawab sesuai tema, yaitu tema tentang keberkahan, ketentraman hati dan keberkahan rezeki. Moderator mana? Iya. Bisa di setelah sesi tanya jawab dilanjutkan dengan zikir bersama. Yang tanya bisa naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya ya tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Tapi sebelum bertanya, tolong pertanyaannya sesuai dengan tema ya. Jadi tidak diperkenankan untuk bertanya di luar tema. Misalnya sekarang tentang temanya berkenaan dengan ketentraman hati, keberkahan rezeki, terus temanya pernikahan apa misalnya yang menyimpang ya tentang jodoh gitu kan. Jadi itu udah nggak sesuai dengan tema. Baik, silakan untuk teman-teman yang mau bertanya, tafadhol silakan ke depan, Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Terbatas. Dulu namanya siapa, dari mana, terus pertanyaannya. Nah, ini beruntungnya yang mau bertanya seperti ini ya, yang lain kebagian masalah. Ya, cukup aja masalah. Barakallah. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kang Arno dari Pati ya, tetangga Pati. Ya ini sekarang kan zaman milenial dan zaman digital, teknologi, terus media sosial ya. Dan itu ada YouTube ya, dan ada menjadi YouTuber itu ya. Kan katanya itu ada pendapatannya, dan pendapatannya itu dari sponsor, dan sponsor itu katanya ada yang menurut syariat Islam tidak boleh seperti bir atau apa ya. Dan saya pertanyaan adalah bagaimana pendapatan dari seorang YouTuber itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ulangi di pertanyaan itu apa, ada seorang YouTuber itu apa hukumnya seorang YouTuber yang mendapatkan penghasilan itu dari sponsor itu apa ramai, karena sponsornya kan kadang ada yang seperti apa sponsor yang enggak Islami syariah gitu. Jadi gimana hukumnya seorang YouTuber yang dapat penghasilan dari sponsor gitu. Gak semua sponsornya itu Islami, kadang ada yang dari produk luar negeri dan apa namanya Jawab dulu ya. Jawab dulu ya. Jadi rezeki itu ada halal dan ada haram.
itu jelas. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang tidak jelas adalah wa bainahuma umurun mushtabihat. Itu sabda Nabi. Di tengah-tengah antara halal dan haram itu ada yang dinamakan syubhat. Syubhat itu tidak jelas halal, tidak jelas haram. Seperti contoh, maaf, rezeki yang tidak jelas. Kadang-kadang uangnya itu halal, uangnya uang betulan, uang halal, tapi dari sumber, dari orang yang sedekah, orang yang penghasilannya itu haram. Kita dapat uang dari orang yang kecil. Uang itu kita terima sebagai hadiah. Tapi uang ini bisa kita yakini uang ini haram. Kata yang memberi uang kepada kita ini seorang apa? Kita dikasih kayu untuk bikin madrasah. Halal nggak dikasih kayu untuk bikin madrasah? Halal. Tapi yang menyumbang kayu itu kayu colongan, separuh nyolong, separuh nyolong. Ternyata kayunya itu kayu separuh. Kayu separuh nyolong. Namanya kayu separuh. Buat madrasah. Atau ada lagi uangnya halal, tapi penggunaannya haram. Uangnya halal, betul-betul halal, tapi dibuat untuk dibikinkan diskotik. Diskotik di Jepang itu ada teman saya dikenalkan. Perjalanan kami diajak ke sana di Okinawa. Itu ada seorang yang Yakuza. Yakuza itu kan termasuk geng ya, gangster Jepang yang terkenal Yakuza ya. Itu dulu punya banyak diskotik, tapi sekarang diskotiknya itu sudah dirubah menjadi masjid. Bahagia juga. Orang Yakuza, orang Lombok itu kerjanya dulu Yakuza di Jepang. Kita tahu Yakuza bagaimana, penjahat Yakuza itu, seorang kelompok penjahat. Tapi alhamdulillah karunia Allah, dia ditobatkan oleh Allah. Diskotiknya dirubah menjadi masjid. Alhamdulillah. Itu halalnya jelas, haramnya jelas. Tapi ada lagi uangnya halal dibuat untuk bangunan yang haram. Contoh, kita seorang muslim, ada orang minta bantuan, Pak, saya minta bantuan uang untuk beli minuman keras. Karena dia orang miskin, tapi minta bantuan minuman keras. Itu uang dari kita, uang halal, uang baik-baik, tapi dipakai haram. Atau uang itu uang yang haram dipakai haram. Nah, yang ketiga ini yang syubhat. YouTuber itu dapat uang dari sponsor. Itu tentu ada alasan. Alasannya adalah kesepakatan dunia periklanan. Karena sudah disepakati, sudah menjadi rahasia umum, dunia periklanan dengan mekanik, dengan teknologi tertentu, dia akan mendapatkan keuntungan dari sponsor-sponsor itu. Nah, tapi sponsor ini dalam Islam itu diatur. Ada sponsor yang baik, yaitu sponsor yang tidak ada unsur perjudian, dan dari industri yang baik pula. Industrinya baik, tidak ada unsur judi, kita dikasih sponsor, boleh. Tapi kalau industrinya haram, ada unsur judi, tidak boleh. Atau industrinya halal, tidak ada unsur judi, tapi ada unsur subhat, maka tidak boleh. Nah, YouTuber ini kalau sangat halal, saya kira belum. Paling tidak dia masih dalam syubhat. Karena tidak ada akad.
Kenapa bisa dikatakan syubhat? Karena tidak ada akad antara penerima uang dengan orang yang mengasih uang. Dia yang menerima uang dari sponsor, mendapatkan keuntungan dari sponsor, itu tidak ada komunikasi dengan sponsor seperti uang MLM, apa? MML, ya kan? MLM. Nah, itu kan berantai-rantai uang MLM itu. Uang berantai-rantai yang tidak jelas. Dan empirisnya uang MLM ini banyak yang dirugikan. Banyak orang yang melakukan bisnis MLM itu kabur, tidak jelas. Karena siapa ujungnya tidak ketahuan. Siapa ujungnya tidak ketahuan. Nah, ini juga termasuk rezeki yang syubhat, yang kurang berkah. Karena itu syubhat, kurang berkah. Cukup pertanyaan pertama.